Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Abdul Rahman. Dan saya Muhammad Ridwani. Kami akan menjelaskan materi tentang multimeter analog dan multimeter digital untuk tugas tes dari teknologi media digital. Selamat menyaksikan. Multitester adalah alat pengukur listrik yang sering dikenal sebagai VOM yang dapat mengukur tegangan, hambatan maupun arus. Ada dua kategori multitester, yaitu multitester digital dan multitester analog. Masing-masing kategori dapat mengukur listrik AC maupun listrik DC. Adapun bagian-bagian dari multitester yaitu ada papan skala, dan di dalamnya ada jarum skala. Di bawah ada lubang output untuk mengukur arus, dan di bawahnya ada probe merah untuk kabel merah atau positif, dan di sini ada probe hitam atau untuk kabel hitam untuk negatif, dan di situ ada kalibrasi ohm untuk mengatur posisi jarum pada skala ohm, dan ada switch selector untuk mengatur skala. Dan ada pun skala, ada multimeter, terdapat pengukuran AC, DC, dan OHM. Saya akan mengukur tegangan listrik PLN. Pertama kita terlebih dahulu masukkan probe kabel merah ke lubang positif. Kedua, kabel probe hitam ke lubang negatif. Terlebih dahulu kita ukur dulu selektornya ke AC dengan tegangan 250 dan ukur langsung aja. Dan hasilnya bisa dilihat 230. Udah. Yang kedua saya akan mengukur arus DC. Sebelum mengukur arus, kita terlebih dahulu selektornya ke DC dengan skala 10. Dan langsung saja kita ukur tegangan kutub positif ke probe positif, probe hitam ke negatif, dan hasilnya 1,8. Saya akan mengukur output dari listrik PLN yang 220 volt ini ya, apakah kurang ataukah lebih ya. Di sini saya pertama akan menggunakan multimeter analog ini. Kita ubah saja langsung selektornya, kita ambil 250 ya, karena harus di atas dari listrik PLN ini ya, untuk menjaga multimeter ini. Baik, selanjutnya kita langsung hubungkan kabel probe ini pada output PLN, dan di sini terukur yaitu sekitar 200,1 strip, artinya di sini terukur sekitar 205 volt ya. Artinya listrik PLN ini pada saat ini yaitu terukur 205 volt ya, 205 volt. Selanjutnya di sini saya akan mengukur dengan multimeter digital ini ya, apakah sama ataukah berbeda. Pertama kita nyalakan dulu pada multimeter digital ini. Kita ubah selektornya, kita ambil ke 700 ya, karena harus di atas listrik PLN, sedangkan di sini yang paling tinggi ada 200 dan 700, ambil 700 ya, itu artinya. Oke, selanjutnya kita langsung hubungkan saja kabel probe ini ke output PLN, apakah sama ataukah berbeda. Tadi dengan ini 205 volt, dan ternyata dengan multimeter digital pun hasilnya sama, yaitu sekitar 205 volt ya. Artinya dengan multimeter analog terukur 205 volt, dengan multimeter digital 205 volt. Artinya pengukuran multimeter analog dan digital ini artinya akurat ya, sama ya. Selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan output AC dari sebuah trafo ya. Ini ada trafo donat ataupun sering disebut trafo toroid. Ini terdata yaitu 6 ampere 13,8 volt. Apakah betul 13,8 volt ataukah kurang ya? Baik, pertama kita hubungkan saja langsung input dari trafo ini ke output listrik PLN ya. Kita langsung saja hubungkan ke sini. Nah,
Pertama di sini dengan multimeter analog ini kita harus turunkan karena di sini tadi sekitar 13,8 volt. Kita ambil skala 50 saja ya. Baik, kita langsung saja hubungkan ke output trafonya, apakah betul 13,8 volt ataukah kurang ataukah lebih ya. Nah, di sini terukur yaitu sekitar 13 volt ya. Nah, dengan multimeter digital ini pada skala 50 terukur sekitar 13 volt ya. Selanjutnya kita akan menggunakan multimeter digital, apakah betul 13 volt ataukah berbeda ya. Baik, selanjutnya di sini kita hubungkan dulu kabel probnya pada multimeter digital ini. Oh iya, untuk skalanya kita turunkan terlebih dahulu, kita ambil skala 20 saja ya. Kita langsung saja. Nah, ternyata di sini pun terukur yaitu pada tegangan AC trafo ini 13,0 sekiannya. Apabila dibulatkan ini artinya 13 volt ya. Artinya ini 13 volt ya. Apabila kita ubah selektornya, maka ini terdata yaitu 13 volt ya. Artinya output dari trafo ini dengan multimeter analog terukur sekitar 13 volt dan dengan digital ini sekitar 13 volt. Artinya pengukuran trafo ini dengan multimeter analog dan digital yaitu akurat ya. Baik, pertama di sini saya akan mengukur resistor ini terlebih dahulu, berapakah terukurnya ya. Kita lihat, kita hubungkan dulu. Nah, di sini kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini yaitu hasilnya 1,5 ya. Ini hasil pengukurannya yaitu 1,5. Kita kalikan pada skala ini, jadi 1,5 ini dikali 10 artinya 15. Jadi hasil pengukuran dengan multimeter analog ini, resistor ini yaitu terukur sekitar 15 ohm ya hambatannya. Baik, langsung kita gunakan multimeter digital terlebih dahulu untuk apakah betul ini 15 ohm ataukah kurang ataukah lebih ya. Baik, pertama di sini kita ubah skalanya, kita ambil resistor ya, kita ambil yang 200 saja. Kita ukur saja langsung resistor ini apakah betul tadi 15 ohm ataukah kurang ataukah lebih ya. Nah, baik, di sini sebelumnya mohon maaf tadi kita pindahkan dulu ya. Ini nah ke sini. Dan hasilnya ternyata 15 ohm. Tadi dengan multimeter analog ini yaitu terukur sekitar 15 ohm dan ternyata dengan multimeter digital pun sama ya. Ini hambatannya yaitu 15 ohm ya. Jadi sama ya, akurat ya. Kemudian di sini selanjutnya saya akan mengukur ini ya, sebuah dioda ya. Di sini ada kaki katoda dan di sini ada kaki anoda ya. Nah, baik, pertama kita gunakan multimeter analog ini ya. Sudah, tidak apa-apa, kita kali 1K saja. Caranya yaitu untuk multimeter analog ini, probe yang positif ini harus kita hubungkan ke kaki yang katoda ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang probe hitam ini ke anoda ya. Dan jarum harus ada pergerakan. Apabila tidak ada pergerakan artinya dioda ini rusak ya. Kita lihat. Nah, ada pergerakan ya. Artinya ini masih bagus. Dan apabila dibalik, yang probe merah ini ke anoda dan ini ke katoda harusnya tidak ada pergerakan ya. Nah, artinya ini dioda ini masih bagus ya, karena tadi ada pergerakannya. Dan apabila dibalik tidak ada pergerakan. Nah, oke, selanjutnya di sini kita gunakan multimeter yang digital ini ya. Apakah masih bagus ataukah tidak dioda ini, karena dengan multimeter analog ini masih terdata bagus. Oke, kita ubah ke sini ya, ke lambang dioda ini. Nah, kita untuk multimeter digital ini yaitu kebalikan dari multimeter analog ya. Untuk probe negatif ini harus kita hubungkan ke katoda ya. Dan untuk yang positif ini kita hubungkan ke anoda. Dan LCD display ini harus ada perubahan angka ya. Nah, ini ada perubahan angka ya, ada 486 ya dioda ini. Dan ketika dibalik harus tidak ada ya, harus tidak ada perubahan. Nah, ini tidak ada perubahan ya, kita balikan lagi seperti ini. Nah, ada perubahan 486. Artinya dioda 6 ampere ini masih layak ataupun masih bagus untuk digunakan dalam sebuah rangkaian. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan mengukur
di sini yaitu ada kapasitor ya. Apakah kapasitor ini masih bagus ataukah sudah jelek ya? Baik, langsung saja kita ukur dengan multimeter analog saja ya. Ini dengan multimeter analog ini kita ukur apakah kapasitor ini masih bagus ataukah sudah jelek ya. Pertama, kita kasih yang namanya tegangan terlebih dahulu ya. Karena kapasitor ini bisa kita ukur dengan multimeter analog ini ketika ada sebuah tegangan ya. Di sini ada negatif itu yang ini ya, yang ada garis ini negatif dan ini adalah positif ya, yang kaki ini. Caranya yaitu kita isi tegangan dulu ke sini, kita isi muatan ya seperti ini. Nah, ini karena positif kita isi dulu ya. Nah, setelah perkiraan ini kapasitor ini sudah ada muatannya ya, bisa kita langsung ukur saja ya apakah ini kapasitor masih layak ataukah tidak ya. Baik, kita gunakan kali satu ya. Untuk kapasitor ini dengan multimeter analog ini yaitu tanda bagus itu yaitu dia jarumnya naik ke tengah langsung balik lagi sekaligus. Apabila dia hanya diam di tengah ataupun lambat pergerakannya ataupun tidak balik lagi, artinya kapasitor ini jelek ya. Dan apabila balik lagi artinya ini masih bagus ya. Baik, kita langsung saja ukur. Nah, untuk negatif ke ada yang strip ini adalah negatif dan positif ke sini ya. Kita perhatikan jarum ini ya, kita perhatikan apakah dia naik langsung turun lagi ataukah tidak ya. Apabila dia langsung turun lagi artinya kapasitor ini masih bagus ya. Nah, terlihat tadi pada jarum di sini dia naik ke pertengahan langsung balik lagi, artinya kapasitor ini masih layak dan masih bagus untuk digunakan ya. Nah, jadi pada pengukuran listrik dengan menggunakan multimeter analog dan dengan menggunakan multimeter digital ini yaitu keakuratannya hampir sama ya, hanya ada sedikit saja perbedaan dari keakurasiannya ya, dari keakuratannya ya. Tadi pada saat pengukuran listrik PLN hasilnya sama dan pada saat pengukuran DC sama, hanya ada sedikit perbedaan. Dan untuk komponen tadi mengetahui apakah tadi transistor PNP dan NPN itu masih bagus atau sudah jelek, tadi sudah kita praktekkan. Jadi dapat disimpulkan keakuratan dari multimeter analog dan digital ini hampir sama ya, hanya ada sedikit perbedaan ya, karena ini masih menggunakan jarum sedangkan ini sudah menggunakan LCD display ya. Kelebihannya dari LCD display ini kita tidak perlu mengkalikan hasil pengukurannya, sedangkan untuk ini mempunyai kekurangan yaitu terkadang ada jarum ataupun spool ini ataupun gulungan di sini dia sudah melemah ya, maka hasil pengukurannya pun tidak akan akurat. Ataupun pada pengukuran hambatan ketika baterai sudah berkurang ataupun voltase baterai sudah berkurang, maka untuk selektor ini ya, ketika kita ingin hasilnya pada O0 ya, kita ingin kalibrasi pada angka 0, ketika dayanya sudah kurang ada kemungkinan susah ya karena baterainya sudah berkurang. Nah, baik, itu adalah cara pengukuran dengan multimeter analog dan cara pengukuran dengan multimeter digital ya. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menonton ya.